urutan tetapi ada jeda waktu yang panjang ya. Kalau fa itu litartib ma'at ta'kib, kalau summa litartib ma'at tarahi. Artinya apa? Setelah kita diwafatkan, setelah manusia itu mati kemudian dikuburkan, maka yang digunakan adalah summa, kemudian, karena jarak antara ya, kematian dan dibangkitkan kembali itu butuh waktu yang lama, jaraknya lama ya. Kalau amatahu fa'akbaroh ya, Allah mewafatkan fa'akbaroh, kemudian memerintahkan untuk menguburkan, itu menggunakan fa, berarti jaraknya antara mati dan dikuburkan nggak boleh lama, itu menunjukkan dekat. Tetapi summa, kemudian ya, kemudian ini berarti ada jeda waktu yang panjang lama ya, setelah semua makhluk yang bernyawa ini ya, meninggal ataupun mati, summa innakum, kemudian kalian semua pada hari kiamat akan dibangkitkan. Ini adalah satu dalil yang terkait ya, yang ada hubungannya dengan urusan-urusan perkara-perkara yang terjadi besok di ya, ya, hari akhir, tentang hari akhir. Al-iman bil yaumil akhir diantaranya adalah mengimani adanya kebangkitan ya, manusia akan dibangkitkan dari tidur panjangnya atau dari ya, kuburannya ya. Kemudian yang kedua, qaulullahi azza wa jal fi sa'nil hisab, firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan keadaan kondisi hisab. Artinya selain kita harus yakin bahwasanya nanti ada hari kebangkitan, ada akan dibangkitkannya semua yang telah meninggal, maka juga ada kondisi, ada hari perhitungan yang namanya adalah al-hisab. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Insyiqaq ayat 6 sampai ayat 13 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhal insanu, wahai sekalian manusia ya. Innaka, sesungguhnya kamu, kadihun, itu orang yang sungguh-sungguh, orang yang rajin ya. Jadi kalau kadihun ini isim fa'il, jadi orang yang rajin, orang yang serius, orang yang betul-betul bekerja ya. Jadi kalau kadihun ila itu maknanya kesungguhannya itu kepada sesuatu. Kadihun ila rabbika ya, bersungguh-sungguh bekerja kepada Rabbmu ya. Kathan ini maf'ul mutlak ya, maf'ul mutlak lafdi. Famulakihi, maka kalian semua kamu akan menjumpainya, akan menemuinya. Artinya apa? Kesungguhan kita dalam bekerja, dalam berkarya, dalam beribadah, dalam melakukan aktivitas ketika di dunia, apapun itu aktivitas yang kita lakukan ya, untuk mencari ridho Allah atau untuk ya, hal yang lain, tapi ingat kesungguhan kamu, kadihun ila rabbika katahan famulaki ya, semuanya akan menjumpainya ya. Karena hidup kita ini memang ya harus di dalam bingkai untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apapun aktivitas kita ya, ketika kita sandarannya atau kita sandarkan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan ya, apa namanya, ketenangan, akan mendapatkan harapan, itu akan kita dapatkan ya. Sebagaimana pepatah mengatakan ya, mungkin sering saya sampaikan, ridho nasi ghayatun la tudrok ya. Ridhonya manusia, golek leme wong ya, mencari pujian seseorang itu ghayatun la tudrok, adalah satu angan-angan, satu tujuan yang la tudrok,
nggak akan didapatkan. Ya. Jadi kalau kita bekerja, kita beramal karena tendensinya untuk kepentingan atau karena tujuan orang, ya biar dianggap yang terbaik, yang dianggap apa, kalau tujuannya adalah untuk mencari ridhonya manusia, maka kita akan kecewa, mesti kecewa. Ya. Jadi kalau kita berharap kepada manusia itu banyak kecewanya. Ghayatun la tudrak wa ghayatul waridullah, sedangkan kalau kita berharap mencari ridho Allah itu adalah ghayatun la tudrak, sesuatu harapan, sesuatu keinginan. Ya, mencari ridho Allah itu adalah tujuan yang la tudrak, nggak boleh ditinggal, harus. Ya. Karena apa? Ya, karena kalau mencari ridhonya manusia tadi akan kecewa, maka kepada siapa lagi kita kalau tidak mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ghayatun, ya, ridhollah ghayatun la tutrak, nggak boleh ditinggal. Ya, maka apa? Fatruk malah yudrak, ya, tinggalkan sesuatu yang nggak bisa diharapkan. Ya, jauhi, tinggalkan sesuatu yang tidak bisa kita harapkan, ya, li ajlima yudrak, untuk satu tujuan yang kita bisa harapkan, itu ya. Itu. Maka dalam hal ini, ya, disebutkan ketika kita serius, sungguh-sungguh dalam beramal, sungguh-sungguh dalam beribadah, sungguh-sungguh di dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka akan kita jumpai nanti famulaki. Fa amma man utiya kitabahu biyamini, fa amma man, maka adapun man, manusia, utiya yang diberikan, didatangkan, diberikan apa? Kitabuhu, buku catatannya, ya. Ya, biyamini, ya, ada yang mengatakan, ya, diberikannya itu diterima dengan tangan kanan atau diberikannya itu dari arah kanan, biyaminihi. Ya, jadi rekaman file perjalanan kehidupan kita yang tercatat rapi, ya, dibukukan, nggak tahu seberapa nanti kitabnya, catatannya itu, ya, yang oleh malaikat nggak ada satupun yang luput, ya, nggak ada yang terlewatkan catatannya itu, dan juga tidak ada, ya, pemutihan, semuanya tetap masih ada catatannya, ya. Fasaufa, maka pasti akan yuhasabu, dihisab, hisaban yasiro, dengan hisaban, dengan perhitungan yasiro yang ringan, ya, mudah, ya. Ini banyak maf'ul mutlak, ya, di sini yuhasabu hisaban, ya. Jadi dihisab benar-benar dengan hisaban yasiro, ya, mubayyin linau, ya, untuk hisab yang ringan. Jadi hisab yang ringan itu bagaimana? Tetap, ya, akan ditanya, tetapi, ya, pertanyaannya ini tidak, ya, tidak bertele-tele, karena sudah, ya, apa namanya, sudah banyak diketahui, ataupun ketika menerima, mendapatkan dari sebelah kanan itu sebagai satu bukti ini orang baik, maka hisabnya juga hisab yasiro, hisab yang ringan, ya, tidak ditanya yang pertanyaan yang banyak, ya, karena ini adalah orang, ya, orang yang baik, gitu, ya. Wa yang qalibu ila ahlihi masruro, dan ia akan dikembalikan, ya, ila ahlihi, kepada keluarganya. Tentu dimaksudkan di sini keluarga di sini adalah dari kalangan orang-orang yang beriman, ya, dari ahlinya, ya, ahlul ibadah, ya, ahlu ta'ah, ya, bukan ahlul maksiyah, ya, masruro, hal, ya, dalam keadaan gembira, ya, seneng, bunga, sumringah, ya. Jadi, ya, setelah mendapatkan kitabnya, mendapatkan buku catatan perjalanan hidup, catatan amalnya, kemudian dihisab,
setelah itu dikembalikan, ya, kembalikan kepada ila ahlihi masrura, kepada golongannya, kepada keluarganya, kepada ini, ya, komunitas yang sesuai dengan dirinya, masrura, dalam keadaan gembira. Wa amman utiya kitabahu, dan adapun orang-orang yang diberikan, didatangkan kitabahu, bukunya, catatannya, wara'a dhahri, di belakang punggungnya, dari belakang, singkatnya dari belakang, ya, dikasihkan dari belakang, ya. Fasaufa yad'u subura, ya, maka, ya, orang-orang ini pasti mereka akan yad'u, ya, yad'u itu memohon, berteriak, mengadu, yad'u subura, ya, berteriak dengan ucapan wah, ya, penyesalan, celaka ini, ya. Jadi sudah salah satu tanda sa'adah dan saqawah itu dimulai dari ini, sudah terlihat siapa yang menerima catatannya dari sebelah kanan atau dengan menerima dengan tangan kanan, maka ini satu alamat kebaikan, ya, tanda-tanda kebahagiaan. Tapi sebaliknya ketika menerima, mendapatkan catatannya dari belakang atau dari menerima dengan tangan kirinya, ini satu alamat, ya, tanda. Misalkan ada pengumuman penerimaan rapot, ya, oleh kepala sekolah, oleh diberikan wali kelas, nanti, ya, yang diberikan ibu guru mesti dengan menggunakan tangan kanan, berarti dianggap ujiannya lulus, ya, rapotnya baik. Tapi kalau nanti bu guru atau pak guru ngasihkan pakai tangan kiri, ya, itu menandakan rapotnya merah, ya. Maka di dalam hal hisab ini, tentang catatan ini demikian, nggak bisa, ya, kita protes, sudahlah nanti tangan kiri saya tak paksa, ya, misalkan tak ikat biar nanti nerimanya pakai tangan kanan, ya, nggak bisa, ya, tetap, ya, karena itu, ya, semuanya akan bersaksi, semuanya yang mengendalikan bukan keinginan kita, ya. Kalau sudah dunia sudah selesai ini, sudah kembali ke akhirat, kita sudah tidak bisa menginginkan apa yang kita inginkan, ya. Artinya, ya, nafsu ataupun keinginan kita sudah terbatas, ya, nggak bisa, ya. Jadi semuanya, mulut kita akan bersaksi, tangan, mata, semuanya akan memberikan kesaksian. Yang dulu mungkin ketika di dunia semuanya bisa kita manipulasi, bisa kita bodohi, bisa kita, ya, tutupi, tapi di akhirat tak ada satupun yang, ya, menjadi rahasia, begitu. Fasaufa yad'u subura wa yasla sa'ira, ya, dan tempat kembalinya adalah, ya, sa'ir, ya, neraka yang menyala, ya. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan satu dalil, ya, satu bukti yang khusus yang terkait dengan, ya, urusan hal yang di akhirat, ya. Kemudian ada juga, ya, salah satu hadis, ya, yang ini juga menjadi doa kita yang sering kita baca, ya. Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, duh Gusti, ya, ya, sesungguhnya aku memohon, meminta kepadamu, as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah, afiyah dunia dan akhirat. Kalimat ini sering kita jumpai. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat wal afiyat, gitu, ya. Ya, jadi apakah benar sehat wal afiyat? Ya, ini ada ukurannya. Rasulullah menyebutkan bahwasanya jadi al-afiyatu itu ala asroti aujuhin, ya, ada 10 sisi, 10 kebaikan, 10 hal, ya. Khamsatun fid dunya wa khamsatun fil akhirah. 5 diantaranya afiyah itu ada di dunia, dan 5 berikutnya ada di akhiratnya. Wa amallati fid dunya, ya, 5 afiyah yang kita minta tadi dalam doa, Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya. Apa yang kita minta afiyah di dunia? Yang pertama adalah al-ilmu, ya, ilmu, ya, ilmu yang membawa maslahah,
ilmu yang baik. Jadi maka tidak hanya kesehatan saja, sehat dan afiat. Nah, supaya kita tahu afiat itu apa, diantaranya adalah ilmu. Meskipun kita sehat, tetapi kalau ilmu kita nggak sehat, artinya apa? Ilmunya nggak benar untuk ngajari orang-orang ya, untuk berbuat maksiat, berbuat kemungkaran. Ini kan berarti ilmu yang tidak afiah. Ya, pinter tetapi dibuat minteri, buat ngakali. Ini adalah ilmu yang tidak afiah. Maka yang kita mohon di dalam afiah ini adalah ilmu yang ilmu itu membawa maslahah, membawa kebaikan, membawa ya, apa namanya, untuk perbaikan baik untuk diri yang bersangkutan dan juga untuk orang lain. Ini namanya ilmu yang nafi'ah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya, ilmu yang afiah. Kemudian yang kedua adalah afiah adalah bentuk ibadah. Ya. Jadi ibadah kita yang kita lakukan, aktivitas ibadah apapun itu, ya, baik berupa ucapan, berupa tindakan, ya, perbuatan kita, ya, yang semuanya itu bernilai ibadah, ini juga harus kita mohonkan mendapatkan afiah. Apa? Afiah ibadah kita itu adalah ya membawa kebaikan. Intinya afiah itu terkait dengan kebaikan, membawa kebaikan ya, baik untuk pribadi yang bersangkutan, untuk kita, dan juga ibadah yang kita lakukan itu membawa maslahah, membawa kebaikan bagi orang lain. Ya, sehingga ya semuanya manfaatnya maksimal. Ya. Kemudian afiah dalam hal yang ketiga adalah warizqu minal halal, rizki dari yang halal. Nah, karena ketika rizki yang kita dapatkan atau apa yang kita konsumsi, yang kita masukkan di dalam perut kita berupa sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik haram secara zatnya maupun haram secara mendapatkannya, ini nanti yang kelak yang akan tumbuh menjadi darah dan daging ini adalah dari barang yang haram itu. Itulah diantara faktor penyebabnya kerasnya hati seseorang, ya. Kemudian susahnya untuk bertaubat, susahnya untuk ya, melakukan ketaatan itu bisa jadi karena faktor ya, makanan yang kita konsumsi dari sesuatu yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang diharamkan. Ya, kemudian yang keempat termasuk afiah yang kita harapkan, yang kita minta di dunia ini adalah afiah dalam hal ini ya, sabar. Wasabru ala syada'idnya, bersabar ketika mendapatkan sabru fisiddah dalam hal ujian, musibah, cobaan. Semua manusia ya, ini pasti akan diuji. Tidak ada seorang pun yang tidak mendapatkan ujian. Allah sudah menyatakan dalam firman-Nya, am hasibtum, apakah kamu mengira ya, antadkhulul jannah, kamu akan masuk surga, walam mayati ya, padahal belum kami berikan ujian ya, belum kami coba ya. Dan dalam ayat yang lain juga demikian. Semua orang mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan tentu sesuai dengan kadar keimanannya. Semakin seseorang itu ya, keimanannya tinggi, maka apa? Semakin besar pula cobaan dan ujiannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala sekali lagi Maha tahu, tidak akan memberikan cobaan yang sekiranya seseorang hambanya itu tidak mampu. Allah telah mengukur, melihat kekuatan hambanya. Ya, maka besarnya pahala itu berbanding lurus dengan besarnya cobaan. Ya, inna ma'idhamil jaza ma'idhamil bala. Ya, seperti itu. Ya, maka siapa yang paling besar ujiannya, paling besar cobaannya? Para rasul. Rasul pun masih diklasifikasi. Rasul yang mana yang paling berat? Ya, ulul azmi. Ya. Tetapi ya, mereka ini adalah manusia-manusia pilihan yang Allah pilih, sehingga
mampu ya melewati ujian cobaan yang telah Allah ya berikan kepada mereka. Ya, ini sebagai iktibar bagi kita semuanya. Ya, bahwasanya semua orang akan diuji dengan ujian, baik itu ujian kekurangan maupun ujian kelebihan, semuanya ujian. Jadi jangan dianggap bahwasanya ujian cobaan itu yang sifatnya tidak enak. Terkadang sesuatu yang enak itu juga ujian, dan justru kadang ya seseorang malah ya gagal ataupun ya kalau ujian itu tidak lulus ketika diuji dengan suatu yang kenikmatan, sering lupa ya. Tetapi ketika diuji dengan hal-hal yang menyakitkan itu kadang manusia justru malah ingat ya, malah ingat semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Yang kelima, yang afiah di dunia yaitu apa? Syukur ya, memang pasangan gandengannya sabar dengan syukur itu. Artinya ya kita bisa mensyukuri karunia nikmat Allah Subhanahu wa taala, ini satu maslahah, satu kebaikan ya. Sementara ya ketika kita bersyukur maka janji Allah akan melipatkan, la in syakartum la zidanakum, akan aku tambah nikmat ketika kamu mau bersyukur. Sebaliknya ketika kita kufur ya, mengingkari nikmat tersebut ya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid gitu ya. Baik. Nah, termasuk diantaranya afiah di akhirat itu satu adanya ya apa namanya, datangnya malakul maut, malaikat maut yang nanti akan menghampiri di kuburan ya, malaikat mungkar dan nangkir ya. Kalau malaikat maut ya ini datangnya birahmatin walutfin ya, ketika menghampiri, ketika akan mencabut nyawa ini datang dengan ramah, walutfin lemah lembut. Beda dengan ya orang-orang yang nakal, orang-orang yang nggak pernah ya taat, banyak maksiatnya, maka ya, datangnya malaikat ini dalam ya apa namanya wujud ataupun dalam kondisi ya, tidak ramah ya. Sebaliknya ya, juga termasuk ini satu yang kita harus imani, kita yakini, termasuk perkara hari kiamat adalah juga nanti ketika di dalam kubur itu tidak dikageti oleh malaikat mungkar dan nakir ketika menanya. Jadi ketika memberikan pertanyaan itu santun, santai gitu ya. Jadi pertanyaan tidak dibentak-bentak ya. Nah, jadi la yuzajuhu mungkar wa nakir ya fil qabri, dalam kuburnya. Juga akan mendapatkan nikmat ketenangan ya, tidak ada rasa takut ya, dalam kondisi tenang ya. Dan juga yamurru ala sirat kalbarki ya, nanti akan melewati jembatan yang semuanya akan melalui itu, kalbarki ya. Orang-orang yang mendapatkan afiah di akhirat itu lewatnya seperti apa? Seperti kilat, kalbarki ya. Kilat itu kan cahaya ya. Kalau kita berlari itu masih bisa terlihat ya, kecepatan larinya masih terlihat oleh mata kita. Tapi kalau cahaya kita pegang senter, biar itu sudah sampai situ ya. Jadi perjalanannya tidak gini ya cahaya itu, tapi kita arahkan itu dek, itu sudah sampai sana gitu ya. Nah, seperti itu gambaran yang mendapatkan afiah di akhirat itu diantaranya adalah yamurru ala sirat kalbarki ya, berjalan melewati sirat seperti kilat ya. Ya, ini maka itulah ya diantara manfaat doa yang selalu kita bacakan, Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah itu. Baik, kita lanjutkan. Fal ayat fiha, ayat-ayat tadi yang terkait dengan urusan perkara-perkara akhirat, dalalatun alal jaza, itu menunjukkan alal jaza, atas pahala, balasan, alal a'mal,
atas apa yang kita kerjakan, atas aktivitas atau amal-amal ya. Wal hisab al yasir, adanya hisab perhitungan yang ringan ya. Perhitungan yang ringan itu misalkan ada, kita gambarkan contoh ya, jadi tidak dingel-ngel. Misalkan ada kita akan masuk suatu gedung ya. Kemudian masuknya harus satu persatu ditanya ya, siapa namanya? Oh Pak Budi, oh Pak Budi LKI ya, monggo langsung itu. Tapi kalau tidak kenal misalkan, siapa namamu? Kamu dari mana? Mana KTP-nya? Ya, umurmu berapa? Siapa? Sama siapa kamu kesini? Ya, pakai apa? Pertanyaannya panjang. Itu bulet ya. Jadi pertanyaannya ruwet, semua ditanyakan. Karena apa? Ini orang nggak jelas. Ya, tapi kalau sudah ya, jelas, maka hisabnya mudah. Hisab yasira. Monggo langsung. Ya. Langsung Pak sana cari tempat yang di depan misalkan ya. Hisab yasira. Jadi itu hisab yang ringan ya. Ya, nimbang pun begitu misalkan ya. Kalau misalkan ada timbangan ya, kita tapi tidak bisa membayangkan ya gimana ya timbangan di akhirat, apakah bentuknya digital atau bagaimana ya, nggak tahu ya. Ya artinya ya karena yang kita lakukan itu kan juga ya bentuknya ada amalan yang sifatnya hissi yang hanya bisa dilihat, ada yang tidak bisa dilihat ya. Maka tapi yang kita yakini adalah tetap itu akan ada perhitungan, timbangan berat amalnya itu akan dihitung, ditimbang, dihisab. Nah, hisab yasiro gambarannya seperti itu tadi ya, cara mudahnya seperti itu ya, semuanya akan antri melalui hisab ini. Wa itai suhuf, termasuk jadi pemberian suhuf, lembaran-lembaran, catatan-catatan ya, buku ya, tadi ya, buku riwayat perjalanan hidup kita ya. Ya, dari nol ya sampai akhir itu lengkap catatannya. Hari ini, jam ini, detik ini, di mana, apa yang dilakukan, tertulis semuanya ya. Kayak kalau CCTV itu yang detail ya, lebih detail dari CCTV gitu ya. Itai suhuf lil muhsinin bil yamin. Jadi bagi orang-orang yang baik ya, cara mendapatkan kitabnya, catatan buku amalnya ini diberikan bil yamin ya, dari sebelah kanan atau diterima dengan tangan kanannya. Wa i'ta'ul suhuf lil musiin miwara idhri, dan juga pemberian suhuf catatan tadi lil musiin ya, bukan muhsinin, musi itu sayyi, jadi orang-orang yang buruk, yang jahat, yang banyak maksiat ya. Miwara idhri, dari belakang punggung, bisimal dengan tangan kiri ya. Wa bulughi sa'ir ba'da dzalik, dan sampai masuknya ke neraka gitu ya. Ini dari ayat tadi ya. Kemudian yang ketiga dari dalil yang khusus yang terkait sebagian umur perkara-perkara akhirat, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna a'tainakal kautsar. Inna, sesungguhnya kami, a'taina, memberikan kepadamu Muhammad al-kautsar, nikmat yang banyak ya. Ada yang mengatakan nikmat yang banyak, ada yang mengatakan al-kautsar ini adalah nama satu telaga yang mana di situ nanti umat Nabi Muhammad akan minum di situ. Bagi orang-orang yang taat ya, orang-orang yang di dunianya baik ya, senantiasa taat kepada Allah, taat pada Rasulnya, maka layak baginya untuk meminum ya, air di telaga itu ya. Enggak sembarangan orang bisa ngambil, bisa minum ya.
Hanya orang-orang yang taat, hanya orang-orang yang mendapatkan syafaat ya dari beliaulah yang akan minum dari telaga itu. Dan ya satu tegukan telaga yang diminum itu ya, itu sangat menyejukkan ya. Ibaratnya kalau dalam pas panas-panas kok terus ono ya es teh ya atau es degan ya sawo keripol gitu ya, maka telaga Al-Kautsar ini juga demikian ya. Nggak usah membayangkan seberapa besarnya telaga ya. Yang jelas umatnya Nabi Muhammad yang baik yang untuk minum telaga itu nggak akan nggak akan kekurangan ya. Mungkin kalau Bengawan Solo masih bisa kering ya, tapi telaga ini ya al-haud di sini ya, satu bentuk kenikmatan ya, satu bentuk ya umurul ghaibah, perkara yang hari ini kita tidak melihat ya, nggak bisa dilihat. Ayo rekreasi ke sana lihat telaga Kautsar ya, nggak bisa hari ini kita misalkan ya, mau melihatnya ya, tapi adalah sesuatu yang kita yakini ya, dari perkara-perkara yang kelak ya, akan ada nanti di akhirat. Ini adalah sesuatu yang hak, sesuatu yang nyata ya. Itulah kenapa kadang untuk urusan akhirat ini, karena masalahnya tidak ada yang terlihat oleh mata hari ini, malah ainun ro'at, nggak ada seorang yang melihat, sehingga ya seakan-akan menganggapnya itu hanya cerita, seakan-akan itu hanya halusinasi, hanya angan-angan yang kayaknya nggak ada ataupun mustahil. Tapi bagi kita orang-orang yang beriman, untuk meyakini, mengimani perkara-perkara itu adalah wajib bagi kita, supaya keimanan kita tidak cacat ataupun ya apa yang harus kita yakini, termasuk hal-hal itu adalah yang menjadi ya rukun dari keimanan tersebut. Jadi demikian yang dapat sampaikan pada pertemuan kali ini, pada poin yang kedua dari dalil-dalil khusus yang terkait dengan beberapa urusan atau beberapa hal perkara yang ada kaitannya dengan akhirat. Semoga bermanfaat. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi sudah dipaparkan oleh Ustadz Agus Ramadan tentang terkait dalil khusus tentang akhirat, yaitu dua, tentang hari kebangkitan dan hari hisab. Bagi bapak-bapak yang mau bertanya, kurang paham pada sesi kali ini, sesi tanya jawab, monggo yang mau bertanya dari bapak. Monggo. Tentang tadi doa yang disebutkan oleh Ustaz tadi, Allahumma inni as'alukal afiyata as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Tentang afiat, tentang afiat ini ada 5 pembagian, yaitu ada 10. Al-ilmu, al-ibadah, ar-razaq, as-sabr dan as-syukur. Monggo. Oh Pak Agus ya, tapi kita break adzan dulu. Monggo, kita break adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Monggo Pak Agus langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih atas waktunya diberikan. Ustadz, yang ingin kami tanyakan itu tadi kan yang masalah itu tadi ada di surat Al-Insyiqaq ya. Iya. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisabay yasira wa yanqalibu ila ahli masrura. Tadi kan dikatakan di dalam Al-Qur'an yang Ustaz jelaskan tadi, fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Jadi orang itu akan menerima kitabnya dengan tangan kanannya, dari tangan kanan. Dan dia akan mendapatkan hisab yang mudah tadi ya. Terus dia akan dikembalikan kepada keluarga dengan bahagia tadi ya. Dan maksud saya yang ingin kami tanyakan, itu hisab itu dilakukan di waktu di padang mahsyar ya kan. Maksud saya kan dijelaskan pada waktu itu kan kita mempertanggungjawabkan kepada Allah itu kan sendiri-sendiri kan. Jadi di padang mahsyar itu dengan itu adalah situasi yang sangat ini ya. Jadi maksudnya orang itu akan mencari keselamatan sendiri gitu loh, nggak memikirkan keluarga, nggak memikirkan anak, bukan istri gitu kan, gitu dijelaskan. Maksudnya berarti dia itu berkumpul dengan keluarganya ya maksudnya. Maksudnya gitu. Yang saya tanyakan berarti dia kembali kepada keluarganya. Ya, sedangkan yang menerima dengan tangan kiri tadi dia langsung digiring ke dalam neraka ya tadi ya. Itu yang kami tanyakan. Berarti di situ berkumpul dengan keluarganya Ustaz, maksudnya. Oh, iya. Atau gimana? Jazakumullah. Jadi yang dimaksudkan oleh ayat ini ya, ahlun keluarga itu tidak identik mesti harus dengan bapak, ibu, anak-anak ya. Jadi keluarga yang dimaksud di sini lebih
lebih tepatnya yang dimaksud ahlun di sini adalah ya mereka yang dikumpulkan bersama-sama ataupun yang sama-sama mendapatkan catatannya dengan tangan kanan gitu. Jadi ahli itu namanya ahli, ahlul khair, ahli kebaikan. Jadi kalimat ahlun itu ya tinggal kita peletakannya di mana. Jadi diartikan ahlun bisa berarti keluarga. Ya, keluarga dalam arti ya ada bapak, ada anak, ada ibu, itu satu keluarga ya. Jadi ya, kalau misalkan ada kalimat ahlul maksiat, apakah ya ahlul maksiat itu juga? Nah, jadi maksudnya begitu Pak ya. Ila ahlihi ya, keluarganya. Keluarga di sini adalah ya golongannya ya, keluarga orang-orang yang beriman, orang-orang yang selevel dengan dia, itu maksudnya ya. Demikian juga yang ini yang menerima catatan dari belakang atau diterimanya dengan tangan kiri ya, dia juga akan kembali ke ahlinya, akan dikembalikan ke komunitasnya, kelompok yang sama-sama, yaitu apa namanya ya selesai tadi ya, di neraka yang menyala tadi itu. Demikian yang ya kita kalau kita mau baca di tafsirnya begitu ya. Gitu ya. Pakai ya, jadi memang di akhirat itu juga nanti kita bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Dalam catatan ya memang keluarga yang ya sama-sama tadi ya akan dikembalikan apa namanya dengan keluarganya. Betul keluarga yang dulu di dunia, maka